patofisiologi, kemudian diagnosa itu sebenarnya bukan ranah kita ya, tapi merupakan ranah dokter. Tapi paling tidak kita sudah tahu lah penyebabnya apa, kemudian bagaimana proses mekanisme penyakitnya. Tapi kita sebagai seorang farmasis ya, memang kita lebih fokuskan kepada farmakoterapi. Jadi harus memang pengobatan harus sesuai dengan guideline ya, atau pedoman atau nanti gimana kira-kira harus sesuai dengan step-stepnya. Kalau misal yang harus diberikan yaitu first choice-nya atau first line-nya, ya diberikan first line-nya dulu, jangan nanti melompat ke ke pengobatan kedua atau ketiga ya. Jadi tetap semua sesuai guideline ya. Ya intinya sama sifat ujian dengan UTS ya. Makanya saya sampaikan tadi, tolong dibawa semua literatur yang ada kaitannya dengan pelajaran ya setelah UTS sampai kemarin ya. Kemudian yang terpenting juga masalah attitude ya, tolong dijaga kejujuran ya. Saya lebih menghargai mahasiswa yang bekerja bisa mungkin semaksimal mungkin dikerjakan dengan kemampuannya sendiri, bukan hasil kerjasama ya. Kerjasama tidak apa-apa kalau sebelum ujian ya, nanti saling meminjam catatan, saling diskusi. Tapi saat diskusi, saat ujian ya pastinya tidak diperbolehkan ya. Kita belajar dari awal, dari dulu adik-adik saya ampuh 1 tahun yang lalu sudah saya sampaikan, intinya masalah kejujuran adalah yang utama ya. Karena percuma saat kita nanti bekerja ya, kita sudah memiliki IQ yang tinggi, misalnya IPK kita tinggi, cum laude ya, tapi masalah attitude, masalah emotional question kita malah tidak baik ya, percuma aja. Jadi harus imbang antara IQ dengan EQ ya. Jadi nanti sama sifatnya seperti itu. Yang lain? Oke Pak, terima kasih Pak. Iya. Kemudian mungkin ada yang beberapa mahasiswa semester atas ya pernah tanya ke saya, Pak, kira-kira kalau saya banyak izin ya di dalam perkuliahan, kemudian apakah saya diperkenankan untuk diberikan tugas ya untuk mengganti perkuliahan saya yang saya tidak bisa mengikuti. Nah, saya intinya ya saya tetap tidak bisa ya, karena sesuai dengan kontrak perkuliahan kita di awal ya, tidak ada opsi atau choice untuk mengganti perkuliahan dengan tugas ya, karena jadi tidak fair ya antara mahasiswa yang selalu datang mengikuti perkuliahan dengan baik, selalu on time, nanti gimana? Nanti saya mempertanggungjawabkannya. Malah nanti yang mahasiswa nggak pernah datang sama sekali, tidak pernah mengikuti perkuliahan, diberikan tugas nanti memberikan nilai yang sama dengan mahasiswa yang selalu hadir. Jadi tidak fair, tidak baik ya untuk mahasiswa yang sudah rajin, sudah baik dalam mengikuti perkuliahan. Ya mungkin seperti itu, karena ada beberapa pertanyaan. Tapi saya sebelum menjawab sih pertanyaan itu, nanti saya akan jawab saat kuliah ya. Tidak ada opsi mengganti perkuliahan, itu sebagai sebuah resiko adik-adik dalam sudah mau mengambil mata kuliah ini ya, mau tidak mau ya memang harus mengalokasikan waktu adik-adik sekalian untuk bisa mengikuti perkuliahan. Jangan sampai sudah mengisi KHS misal untuk mau mengikuti pelajaran farmakoterapi 3, tapi ternyata itu hanya sebagai syarat saja ya, tapi kemudian tidak pernah mengikuti, itu jangan ya. Kalau sudah mau mengikuti perkuliahan ya harus memang komit ya dengan apa yang adik-adik pilih ya, jangan sampai nanti malah tidak datang ya. Kalau misal tidak datang ya sebuah konsekuensi ya kalau saya memberikan nilai yang kurang maksimal ya, karena setiap perkuliahan pasti akan memberikan nilai ya, untuk nilai harian. Jadi perkuliahan nanti untuk nilai UAS tidak hanya diperoleh dari nilai UTS dan UAS saja, namun bisa juga dengan nilai dari kehadiran adik-adik sekalian saat mengikuti perkuliahan ya, misal dari awal hingga akhir ada 14 pertemuan misal. Berarti kalau misal adik-adik sudah bolos misal 1 atau 2 ya berarti tidak bisa maksimal seperti teman-teman yang lain yang full 14 pertemuan.
ya. Jadi seperti itu. Kemudian nilai tugas kemarin yang sudah dikerjakan saat sebelum UTS dan yang kemarin yang masalah membahas tentang guideline migran itu yang ya, migran stroke ya. Itu nanti akan saya berikan penilaian untuk bisa mendongkrak nilai adik-adik ya. Nanti tinggal berapa semester lagi sih? Tinggal 2 ya. Sampai semester 8 sekarang sudah semester 5 ya, tinggal sedikit lagi adik-adik akan lulus dan semoga akreditasi kemarin bisa memberikan nilai nilai yang maksimal ya buat kampus kita, karena kalau nanti nilainya tidak bisa maksimal ya dia harus pindah ya ke kampus lain atau Magelang atau kemana ya. Semoga kemarin bisa memberikan nilai yang baik ya dan tidak perlu pindah-pindah ke kampus lain ya. Semoga bisa selesai secara on time dengan baik ya. Karena kemarin ya saat penguji datang ya, asesor itu datang ke kampus ya, tanya ke kita sebagai dosen, nah itu Pak nilainya kok bagus-bagus ya, kumlot banyak sekali nilai dari mahasiswa kira-kira itu dongkrak nilai gitu. Tapi kan itu memang kenyataan ya, kita kan hanya memberikan nilai. Misal saya memberikan mata kuliah farmakoterapi 3 ini saja, tapi kan dosen-dosen yang lain kan ya memberikan nilai yang lain juga terhadap adik-adik, mungkin dijadikan satu yang memang kenyataannya memang tinggi ya, nilainya memang banyak yang sangat memuaskan ataupun ya. Jadi memang ya memang sebenarnya adik-adik punya potensi yang untuk bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik ya, karena sudah dibuktikan dengan nilai ya, nilai yang kebanyakan ya mungkin hampir 70% atau 60% mungkin sudah sangat baik ya. Tapi ada memang yang minor-minor ini ada yang masih kurang, itu memang ada, tapi tidak sebanyak yang sudah baik gitu. Hanya yang memang merasa yang belum bisa maksimal ya, monggo masih ada kesempatan berapa semester ke depan untuk bisa memperbaiki ya, entah dengan lebih mengintensifkan dalam belajar, atau misal kalau kemarin ada yang mata kuliah misal belum maksimal, ada yang nilai C, nilai D, nilai E misal ya, segera diulang ya, biar nanti tidak membebani dari nilai akhir adik-adik sekalian. Monggo, ada yang lain silakan. Baik, kalau nggak ada ya monggo ya. Untuk yang udah pernah izin ataupun tidak masuk perkuliahannya Bapak, itu untuk mengisi absennya boleh diganti tugas kayak dosen lain nggak Pak? Terima kasih. Ya, tadi kan saya sudah sampaikan. Intinya kalau saya tidak bisa ya, tidak bisa karena apa? Bolos, nggak ikut kuliah berarti ganti skripsi nggak bisa, ganti tugas nggak bisa. Ya saya sebenarnya sudah saya sampaikan di awal, tidak ada opsi itu saat kita dulu kontrak pergian di awal. Dan saya sampaikan tadi tidak fair nanti buat adik-adik yang sudah komit datang setiap hari setiap minggu sekali mengikuti perkuliahan. Mana? Kasihan juga tuh teman-teman yang memang sudah rajin, malah nanti ada teman 1-2 yang tidak kuat atau kurang rajin, malah diganti dengan nilai, malah nilainya kan sama ya kan saya pemikirannya seperti itu, bukannya saya pelit atau gimana ya, saya sesuai dengan porsi ya. Yang sudah baik ya sudah, yang sudah rajin malah yang kurang rajin nilainya sama, kan jadi nggak fair gitu ya. Iya Pak, ya. Terima kasih Pak. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya kalau nggak ada tolong dipresentasikan secara singkat ya mengenai tugas adik-adik. Nggak usah dibaca semua, intinya aja, inti dari dari tugas yang adik-adik kerjakan. Ya, jadi tidak perlu sekarang itu adik-adik membiasakan semua, misal disuruh presentasi semua dibaca awal hingga akhir semua dari tugas yang sudah adik-adik susun ya. Dibiasakan menyampaikan secara alamiah kira-kira apa sih isi atau kandungan dari jurnal ini misal, tapi nggak perlu dibaca 1A sampai Z dari awal itu sudah kuno ya menurut saya ya. Kalau misalnya presentasi PPT itu dibaca poin yang penting-penting saja, jangan dibaca
semuanya, makanya harus tahu kira-kira nanti bisa menjelaskan ya, karena besok kan saat adik-adik nanti skripsi nanti kan ada proposal sebelum skripsi dimulai, kemudian ada nanti seminar, kemudian setelah seminar nanti ada ujian tertutup dan terbuka. Jadi harus dibiasakan jangan suka membaca ada dan A sampai Z, tapi harus bisa menerangkan tanpa harus membuka atau membaca keseluruhan. Ya, kalau di kelompoknya Ahmad Hanafi, Irma dan Sifaul, monggo salah satu bisa mempresentasikan dan kalau bisa di share screen ya, nggak usah dibaca semua, inti dari jurnal yang sudah dibahas ini ya. Kalau nggak di share screen, kalau nggak bisa ya nanti buka di grup, itu kan ada tugas dari kelompok 5 ya. Monggo salah satu, Ahmad Hanafi, Irma atau Sifaul ya. Nanti kalau bisa menjelaskan dengan baik nanti saya kasih nilai plus ya. Monggo dipresentasikan, singkat aja 5 menit, gak usah lama-lama ya, nanti gantian yang lain. Kira-kira key point dari jurnal ini apa ya? Jurnal mengenai korelasi lokasi intercerebral dengan outcome pasien stroke hemorrhagik. Dok, kenapa memilih jurnal ini? Kenapa tidak jurnal lain? Alasannya kenapa? Apa yang kira-kira kok tertarik karena apa? Jurnal ini karena faktor apa? Ya, pun punya asumsi atau pertimbangan masing-masing. Loh, mana bapak tuh? Bapak ini matang. Alhamdulillah. Siapa yang akan presentasi? Ahmad Hanafi, Irma atau Sifaul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan